Iya, semoga berkatu. Selamat pagi, hadir lagi kita dalam acara Tanya Apa Saja. Itu acara ini persembahan dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FK UNER. Bekerja sama dengan Oki dan ID Surabaya dan hari ini, pada minggu kali ini adalah seri Tanya Apa Saja dari Divisi Obstetri Ginekologi Sosial, yaitu seri ke-265 berjudul QIC, ya. Jadi Quality Improvement Collaborative Series Interprofessional Collaboration. Dan telah hadir di tengah-tengah kita, yang pertama nanti akan selaku moderator yaitu Dr. Rizky Prananda, SPOG, Spesialis Obstinsos, dan juga dua narasumber, yang pertama Dr. Muhammad Yusuf, Spesialis Obgyn, Spesialis Obstinsos, dan juga Dr. Hanifah Erida Mayanti, MM, SPOG, Spesialis Obstinsos. Jadi seperti biasa kami persilakan nanti kepada seluruh peserta untuk bisa memanfaatkan cara diskusi santai mengenai layanan topik Obgyn hari selama 1 jam ke depan sampai pukul 11. Dan jangan lupa nanti untuk mengakses tahun tataran sehatnya nanti sementara ini mulai tanggal 1 tanggal 15 Juli insya Allah sudah bisa mendapatkan SKP kembali. Jadi silakan dimanfaatkan kesempatan ini melalui fitur Q&A atau kolom chat atau juga diskusi langsung dengan kedua narasumber dan juga moderator kita melalui raise hand nanti akan kita tampilkan dan bisa berinteraksi langsung. Mohon maaf saat ini kepada Departemen Obgyn Dr. Brahmana sedang berhalangan. Jadi kesempatan saya langsung berikan kepada moderator Dr. Rizky Pranadian untuk bisa memandu acara selama 1 jam ke depan. Kepada Dr. Rizky, kami Ya, terima kasih Dr. Seto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para guru besar, senior, dan teman sejawat yang peserta setia dari TAS ya. Tanya apa saja pada kali ini. Kali ini temanya memang Optinsos, yaitu tentang mengenai quality improvement kolaboratif ya. Dan temanya memang lebih fokus lagi, kita subtemanya adalah interprofessional collaboration. Jadi memang eh, pelayanan kesehatan sekarang itu sangat kompleks ya. Jadi tidak lagi ada satu profesi yang dapat bekerja sendirian ya, untuk menghasilkan pelayanan yang aman, bermutu, apalagi sudah berpusat pada pasien. Jadi memang keberhasilan pelayanan saat ini ya, terutama pada kita sebagai seorang obstetrician, seorang obgyn, itu sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh tenaga kesehatan untuk berkolaborasi secara efektif ya dan menghargai kompetensi masing-masing ya, serta memiliki tujuan bersama untuk meningkatkan outcome pasien yang jauh lebih baik. Maka dari itu, semoga dari acara atas pada pagi siang hari ini, semoga kita dapat menambah pemahaman lagi ya, yang mendalam bagaimana kolaborasi interprofesional ini menjadi suatu strategi yang mungkin dalam meningkatkan mutu pelayanan pasien, pelayanan kesehatan, dan intinya eh, dan dapat menurunkan angka kejadian yang yang tidak diinginkan ya. Jadi dan membangun budaya keselamatan pasien. Maka dari itu kami undang dua narasumber yang luar biasa pada pagi hari ini. Ya, senior saya Dr. Muhammad Yusuf. Apa kabar, Dok? Sehat, Dok? Baik, baik, Dokter Rizky, Ya, Dokter alhamdulillah Erlin. dan yang berikutnya juga Dr. Hanifah Alim. Selamat pagi, Dokter. Pagi, Assalamualaikum, Dokter Rizky, Dokter Waalaikumsalam. Yusuf. Ya, jadi alhamdulillah pada pagi hari ini dua narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Maka dari itu mungkin kita langsung aja ya mendengarkan paparan materi dari kedua narasumber kita. Mungkin yang pertama dulu sahabat Dr. Yusuf ya. Ya, boleh. Oke. Kalau gitu saya persilakan untuk Dr. Muhammad Yusuf untuk menyampaikan materi pertama terkait dengan quality improvement kolaboratif. Oke, monggo silakan, Dok. Baik, terima kasih Dokter Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. terhormat di sini teman-teman semuanya ya, Dokter Rizky, Dokter Erlin, Dokter Seto, kemudian tim kita juga ya, Dokter Ega. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih eh, kepala departemen, Dr. Brahmana dan Ketua Pogi Cabang Surabaya, Dr. Budi Pras. Jadi ini tema kalau kita main-main akreditasi juga tuh banyak ya tentang posisinya di mana sih kalau
kita bilang QIC ini di rumah sakit ya. Saya mungkin sudut pandangnya di dalam lingkungan ini ya, di dalam lingkungan rumah sakit ya. Eh, Apalagi Sutomo sedang running GCI ketiga edisi 8 ya. Jadi kali ini tuh ada edisi ke-8. Edisi ke-8 tuh malah penekanannya itu tentang apa itu global health impact ya, kemudian tentang hutang karbon, kemudian energi terbarukan, sudah membahasnya udah mau ke sana-sana sudah ya. Dan itu cukup membuat pusing ya. Jadi isu lingkungan gitu ya. Itu sudah lari ke sana kita ya. Bukan hanya keselamatan pasien saja sekarang, tapi bagaimana kita mencintai eh, bumi inilah. Intinya seperti itu alam semesta ini. Izin share ya. Sudah tampak? Ya, rambut dok sudah kelihatan. Iya. Em, jadi supaya ada diskusinya nanti, tapi Dokter Elni pasti lebih ini lagi nanti ya materinya juga ya. Eh, Kalau kita bicara QI ya nggak lepas dari sebenarnya ada yang namanya clinical governance ya, tata kelola klinis, kemudian quality assurance dan quality control ya. Tapi nanti posisinya di mana kolaborasi interprofesionalnya? Tentu di kita ya urusannya maternal sama neonatal seperti itu pasti ya. Nah, eh kita melayani nih di rumah sakit ini kan jasa layanan ya. Kemudian terhadap insiden keselamatan pasien ya. Kemudian posisi QIC sendiri ya sejak dari awal tuh sudah harus diterapkan. Sebenarnya PR kita itu kegagalan sistem ya. Angka kematiannya masih berapa? 186 aja ya. Menuju 160 nanti kapan menjadi 2 digit ya. Selalu ditekankan kegagalan sistemnya. Nah, tujuannya kita ya tentu eh, apa hal mengenai kematian aki AKB ini sebenarnya bagaimana mutu itu bisa menyelamatkan nyawa seperti itu ya. Jadi paradigmanya adalah membangun ekosistem perawatan yang secara otomatis bisa memitigasi resiko ya sebelum kejadian itu terjadi ya. Jadi PCC itu tadi patient center care. Ini paradigma lama. Nah, sebenarnya ini harus dipunyai semua ya, nggak harus seorang Objinsos ya. Memang di pendidikan Objinsos ditekankan kita bisa apa itu merangkai seperti ini ya. Jadi suatu arsitek yang saling terkait ya, yang menghubungkan clinical governance, quality assurance, control dan improvement ini ya, menjadi denyut yang sama ya untuk operasional ya. Kemudian komitmen kita terhadap mutu ini, tadi ujung-ujungnya kan ke mutu, adalah komitmen kita terhadap kepercayaan masyarakat yang diberikan kita ya dan akuntabilitas profesi kita sebagai dokter. Nah, kita bicara tadi 4 tuh ya. Jadi kita sering ya good clinical government tuh atapnya ini yang menaungi semuanya ya. Kalau assurance itu ya pondasinya ini di bawah itu assurance. Lewat apa? Banyak standar-standar ya. Standar apa kita mau pakai ya. Akreditasi kita punya GCI, punya akreditasi jadi apa? CARS ya. Itu base-nya ya. Nah, quality control itu sebenarnya tiang-tiangnya ini adalah quality control ya. Sifatnya biasanya ya reaktif ya, mengkalibrasi harian ya. Jadi eh, di rumah sakit ini apa yang nggak terkalibrasi misalnya tentang Aldok ya itu ada semuanya. Itu sebenarnya pilar-pilar ini tadi ya. Nah, kita bicara QIC ya, itu adalah di sini ya. Ya, jadi nggak di dalam bangunan tapi di samping ini ya. Jadi proses dinamis ya, dari sini menghasilkan data. Dari sini kita kalau lihat ada celah itu kita lihat ya, memperbaiki celah dari sistem. Kemudian apa inovasi kita ya? Tentu untuk hasil luaran maternal dan neonatal seperti itu. Nah, ini juga
sangat penting ya kalau kita bicara tentang keselamatan pasien. Di sini kan kita bicara tentang keselamatan pasien ya. Tentu pendekatannya itu nggak bisa sendiri-sendiri, harus sistematis ya untuk memelihara dan meningkatkan kualitas perawatannya. Terus lewat apa? Yang di sini adalah tentu dalam menjalankan ya efektivitas klinis dan evidence based medicine ya. Itu kunci pertamanya. Kemudian kita bicara manajemen risiko dan keselamatan pasien ya. Ada pokjana sendiri di sini ya. Membangun lapisan pertahanan yang bagus ya. Kemudian audit ya, termasuk di kita ya, Dokter Rizky ini bagian audit ya. Dia megang Ponek di sini juga ya. Kemudian sama Dokter Erlin ya. Untuk kinerja yang berkelanjutan ya. Kemudian outcome-nya harus transparan. Kemudian yang terakhir adalah manajemen informasi dan transparansi ya. Rumah sakit ini sudah mulai, kalau kita bicara Sutomo, kemandirian IT itu nggak terlalu lama sebenarnya. Kemandiri ya. Kalau IT sudah lama, tapi mandiri sejak 2023. Kita sudah mandiri ya. Jadi cepat sekali kita akan melakukan tindak lanjut karena kemandirian kita tadi. Nah, di sini posisinya ya, ini bisnis rumah sakit ya memang seperti ini ya. Akreditasi pasti akan dilihat seperti ini ya. Ini beserta contohnya ya. Jadi mulai tata kelola klinisnya, terus assurance-nya, quality control-nya, dan yang kita bicarakan ini, quality improvement ya. Ini adalah payungnya ya. Kemudian assurance itu adalah base-nya itu tadi ya, proaktif ya sebelum atau desainnya. Quality control itu pilar-pilar itu adalah sifatnya reaktif ya. Nah, kalau improvement tentu eh, setelah ya atau berkelanjutan inovasi itu yang eh, kita di sini ya. Kemudian ini fokusnya terukur ya, integritas. Kalau sudah mencegah kesalahan, kalau kontrol tentu mendeteksi penyimpangan. Nah, improvement tentu memperbaiki celah dari sistem itu tadi, ya. Ini jadi proses yang nggak pernah berhenti. Contoh tentang preeklamsi ini kita bisa lihat di sini ya. Mana yang kita mau adopt, ya. Bagaimana kita bikin SOP ya, mulai ada PNPK memang, ada PPK di rumah sakit, ada SOP, ada standing order ya. Itu quality assurance-nya. Terus quality control kita lihat ya, termasuk cara pemberian SO4 ya. Eh, Misalnya ada pasien intoksikasi atau reaksinya kok lambat seperti itu. Nah, kemudian improvementnya tentu, oh kalau dulu misalnya pemberiannya 45 menit ya, ternyata eh, hal itu nggak sesuai ternyata menjadi 10 atau 15 menit. Misalnya seperti itu ya. Interprofesionalnya di mana ini semua punya interprofesionalnya kalau kita bicara ya. eh, Clinical governance punya, quality assurance punya, quality control juga punya, interprofesional. Nah, kalau interprofesional di quality improvement tentu multidisiplin ya, menganalisis bottleneck dan mendesain ulang ya. Kalau kita mau mendesain ulang apa ini, misalnya terkait yang postpartum, angka ILO kita tinggi, itu juga bagian ya dari kita antrian operasi yang panjang. Kemudian mungkin rekan-rekan di sini sudah tahu ya kalau di IRC kita ada yang namanya untuk kecepatan itu bagian dari improvement juga apa itu tata-tap ya turnaround time antar titik pelayanan itu bagian dari eh, quality improvement. Cepat saja ya. Nah, ini sering sekali kalau kita lihat ya, kalau kita kolaborasi ya interprofesional dengan suatu sistem yang terstruktur, gabungan biasanya kalau kita lihat ilmu apa manajerial ya, PDSA ini ya, PDSA itu lincah ya, kemudian Lean itu cepat ya, kemudian efisien, terus kalau Six Sigma itu presisi seperti itu ya. Jadi eh, metodenya harus terstruktur ya. Jadi misalnya kalau kita melakukan melihat suatu adanya celah seperti itu ya dari layanan kita, apa improve yang akan kita tentu kita rencanakan ya. Kemudian
Kemudian bagaimana nanti melaksanakannya? Kita kerjakan, kita coba ya. Tentu ini percobaannya ini dalam skala kecil dulu ya. Kemudian setelah kita coba bagaimana? Kita pelajari lagi lewat studi seperti itu ya. Dan kalau memang sudah benar ya, maka misalnya suatu sistem itu kita ubah atau kita buang atau kita tambah yang baru. Nah, seperti itu sifatnya ya. Jadi mesin QIC itu ya gabungan dari PDS Lean dan Six Sigma ini tadi ya. Digitalisasi, kita punya tim reaksi cepat ini kalau kita misalnya apa SC kategori 1 ya, di Sutomo itu ada ya, ini dengan tatap ya, kemudian selalu ya belajar yang apa antar profesi ya. Kadang-kadang ini kan kita ada hambatan dia. Kalau opsin ya opsin saja ya. Bagaimana kita menggabungkan ya pediatri terlibat dan lain sebagainya untuk ini tadi ya, untuk apa membongkar sekat-sekat itu tadi ya, gapnya itu tadi. Di trimester 1 itu juga bisa kita lakukan ya, quality apa itu improvementnya itu di mana itu bisa ya. Kalau di em, apa waktu kita menghadapi kondisi itu persalinan atau di kamar operasi itu juga sama ya. Jadi kolaborasi tentu kerjaan kita ya obgyn, ya anestesi ya, eh, dokter neonatusnya, perawat dan darah dan lain sebagainya ya. Quality assurance-nya ya, standar-standar itu tadi, kemudian ini yang checklist yang harus patuh pada checklist ya. Kemudian di sini eh, misalnya kita punya 30 menit ya, respon time kita itu masuk di sini ya. Atau untuk donor darah misalnya ya, door to needle time itu juga ya, pakai metodenya John Hopkins misalnya itu juga bisa dipakai ya. Kemudian yang ini juga sering kita bahas ya, eh, tata kelola ini tadi. Robson masuk di sini ya. Benar nggak indikasi kita seksio tersebut ya? Kemudian postpartumnya juga masih kita interkolaborasinya ya, obgyn, neonatus ya, kontrol laktasi, psikiater ya. Ini bentuk-bentuk inovasinya yang kadang-kadang kita nggak perhatikan ya, depresi postpartum itu seperti apa ya. Terus inovasinya seperti apa kita masuknya. Seperti itu. Nah, ini slide terakhir ya, kolaborasi interprofesional itu harus menjadi suatu budaya ya. Banyak ya, GCI mau pedoman WHO itu percuma aja kalau nggak merubah budaya ya. Nah, apa itu? Ya nomor satu adalah membangun budaya keselamatan di sini ya. Jadi nggak lagi yang menyalahkan satu orang ya, tetapi pembelajaran yang interdisipliner ya. Terus kegagalan itu memicu investigasi sistem ya, nggak cari kambing hitam seperti itu. Kemudian peningkatan kapasitas bersama di dalam layanan ya di rumah sakit ya, skill drill, kemudian antar profesi ya, sehingga ini memecah sekat hierarki yang tradisional ya, bedah sendiri, anestesi sendiri, misalnya itu yang harus bisa kita apa buka sekat-sekat itu. Kemudian yang terakhir tentu ya, pasien center care itu kita kenal yang namanya share decision making ya. Jadi bagaimana hak pasien ya, keluarga, yaitu kita libatkan di sini. Ini kuncinya jadi ada, kalau kita lihat ya dashboardnya itu ada audit klinis ya. Eh, jadi secara real time ya, sistematis membandingkan praktek yang sudah terjadi dengan evidence base yang ada. Kemudian ini juga sudah kita jalankan ya, MP ya, perinatal juga ya, death surveillance dan respon. Kemudian tinjauan NIRMIS ya. Dan yang terakhir adalah akreditasi dan benchmark eksternal ya. Evaluasi kepatuhan institusi secara objektif terhadap standar ya. Yang terbaru ya DC 8 ini ya, dan bisa standar-standar yang lain ya. Nah, ini pasti kita sudah tahu bersama ya keempat pilar ini ya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Yusuf. Jadi memang GA itu sangat ya mencakup beberapa aspek yang luar
luas ya. Jadi memang ternyata sangat penting kita bisa melakukan interprofesional kolaborasi itu ya, karena memang butuh tahapan-tahapan yang bisa kita jalankan ya. Oke, mungkin tidak lama langsung aja saya langsung pada narasumber kedua, Dr. Hanifah Erlin, untuk menyampaikan materinya. Silakan, Dokter. Ya, matur nuwun Dr. Rizky. Jadi mungkin tadi ya POV dari manajerial rumah sakit gitu luar biasa Dr. Yusuf. Jadi saya mungkin lebih ke praktiknya, lebih mendetail ke praktik di lapangannya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang IPC ini di QIC itu memang luas sebenarnya. Jadi bisa antar intravaskes, antar vaskes maupun memang lintas sektoral. Nah, mungkin saya akan menyampaikan ini terkait dengan bagaimana praktik IPC di lapangan gitu ya, baik di setting kegawat daruratan maupun setting non kegawat daruratan, yaitu pasien antenatal care gitu ya, poliklinis dan sebagainya. Dimana sebenarnya IPC itu secara tidak sadar ataupun sadar memang sudah kita lakukan sehari-hari. Nah, pada kenyataannya memang ketika kita berbicara tentang sebuah kematian ibu gitu ya, selalu ada pertanyaan apakah memang ini gagal ilmu atau gagal tim, dimana di situ IPC mengambil peran yang sangat besar dan sangat penting gitu ya. Yang kadang kita lupa bahwa itu adalah faktor yang sangat krusial. Nah, sebagian besar penyebab langsung kematian ibu itu kita ketahui ya, sebagian besar dari 10 tahun yang lalu juga masih tetap sama gitu, HPP, preeklamsia gitu ya, kemudian mungkin infeksi, penyakit jantung. Di mana yang bermasalah di situ adalah dinamikanya. Kalau keilmuannya, SOP, PNPK, PPK, bahkan semuanya udah ada gitu ya. Jadi masalahnya ada di mana? Kalau kita berbicara tentang kesenjangannya ya, mungkin kita bisa evaluasi terkait dengan eksekusi sistem dan timnya. Jadi bukan pada ketiadaan pengetahuan. Nah, ini tadi sedikit aja mengingatkan bahwa akhir SDGs ini sudah 4 tahun lagi ternyata. Dan cukup jauh masih gapnya. Gitu ya. Dan mengenai 3 delays, ini delay yang ketiga, yaitu terlambat mendapat penanganan adekuat di rumah sakit. Kadang kita kalau melakukan praktik sehari-hari, kadang pertanyaannya mesti digimanain lagi gitu ya. Nah, ini adalah salah satu culture di mana kita harus bisa terus belajar. Karena di setiap kasus dinamikanya itu pasti sangat berbeda. Nah, kalau per definisi sendiri memang IPC itu terjadi bila ada beberapa tenaga kesehatan dari latar belakang profesi yang berbeda, gitu, yang bekerja bersama dengan pasien, keluarga, dan community. Jadi, kalau IPC itu adalah praktiknya, kita yang kehilangan mungkin agak kehilangan gitu ya, pada saat kita sedang belajar dulu adalah IPE, Interprofessional Education, di mana itu mungkin kita belajari otodidak gitu ya, learning by doing gitu. Tapi sebenarnya ada banyak hal yang harus kita ingatkan kembali calon-calon tenaga kesehatan itu tentang bagaimana pentingnya IPC. Jadi bukan IPC sebenarnya kalau satu pasien itu memang sudah ditangani oleh beberapa disiplin, tapi tidak ada komunikasi di antaranya, gitu ya. Jadi sekedar banyak profesi dalam satu ruangan. Mungkin pada saat sedang SC gitu ya, SC dengan komorbid yang berat, dengan resiko yang sangat tinggi gitu. Setiap spesialis mungkin ya, obgyn, anestesi, kemudian pediatri, itu bekerja dengan sesuai keilmuannya masing-masing. Dan apakah sudah ada komunikasi di antara beliau-beliaunya ini? Ya. Kadang-kadang kalau kita tahu dari obgynnya itu ada resiko tertentu, atau mungkin time out tidak dilakukan gitu ya. Misalkan sesuatu yang belum terjadi tapi sudah resiko tinggi. Pasien dengan PEB, obesitas, mungkin plasenta previa, ada anemia gitu ya, di mana resiko HPP sangat besar. Apakah seluruh tim sudah menyadari hal ini? Gitu ya. Nah, jadi keputusan itu seakan-akan hanya dari satu asal gitu, satu dari atas saja, top down gitu ya. Dimana itu sebenarnya bukan prinsip IPC. Ya, nanti kita lihat lebih detail di bawah. Jadi culture-nya
itu kita bisa lihat ada perbedaan sebenarnya antara multidisiplin, interdisiplin, atau transdisiplin. Dimana kalau multidisiplin, tiap profesi sudah dirawat sesuai dengan keperluannya, sesuai dengan konsulannya sudah jalan semua gitu ya. Tapi apakah ada koordinasinya? Sebagai contoh misalkan pasien hamil dengan diabetes mellitus gitu ya. Dinamikanya kan ada. Awalnya memang DM gitu gestasional, tapi ternyata jadi PE dan sebagainya. Pas jadi PE kita mau terminasi, ternyata target gula darah belum tercapai. Nah, ini siapa gitu ya? Pertanyaan besarnya adalah harus ada satu yang memegang semua informasi, merekap semua informasi jadi satu, dan idealnya adalah Jin gitu ya. Jadi pada saat setiap kali kontrol bukan hanya memastikan bahwa sudah dipegang, sudah dikonsul ke penyakit dalam, contoh kecil ya. Tapi apakah sudah tercapai targetnya gitu ya? Apakah kita sudah menyampaikan rencana terminasinya kapan ini ke teman sejawat penyakit dalam dan seterusnya, dan ketika ada dinamika pertambahan komplikasi yang muncul dan sebagainya, apakah itu sudah dikomunikasikan? Kemudian kalau interdisiplin, tujuan dan rencana disusun bersama, perannya terintegrasi sudah gitu ya. Dan kalau yang paling atas gitu ya, ini batas perannya itu sudah melebur kadang-kadang. Jadi pada saat kontrol ke penyakit dalam juga memperhatikan, menanyakan kondisi bayinya seperti apa gitu. Bayi saya dibilang terlalu besar, Dok. Nah, kemudian bisa mereview kembali bagaimana asupannya gitu ya. Teman sejawat penyakit dalam juga ikut peduli tentang kehamilan dan seterusnya. Jadi ini mimpinya gitu ya. Saling mengetahui peran masing-masing, tapi juga bertindak beyond gitu. Secara positif ya. Beyond kewajibannya gitu. Nah, 4 kompetensi inti yang dilatihkan, yang bisa dilatih itu. Jadi IPC itu bukan bawaan. Jadi kemampuan seseorang untuk berkolaborasi itu kenapa dirumuskan dalam IPE. Kemudian bahkan ini di QIC itu konsep global. Jadi kalau di Amerika, bahkan OG di setiap state di Amerika itu mereka punya konsep QIC sendiri-sendiri. Ada namanya masing-masing gitu ya. Dan itu juga dibuktikan bahwa sebagai contoh yang saya baca ya, di California dia berhasil menerapkan QIC, di mana di state yang lain itu angka kematian naik, dia turun. Gitu. Jadi sebenarnya IPC adalah sesuatu yang bisa dilatihkan. Jadi terkandung di dalamnya adalah values dan ethic, kemudian roles dan responsibility, interprofessional communications. Jadi terstruktur, ada banyak sekali teknik-teknik komunikasi yang bisa dilatihkan dalam IPC gitu ya, untuk praktik klinis sehari-hari. Close loop, mendengarkan aktif. Jadi jangan ada jargon yang menyesatkan atau menurunkan tingkat kritikalnya gitu ya. Jadi melaporkan sesuatu dalam berkomunikasi selalu seobjektif mungkin, tidak ada menimbulkan asumsi ganda. Nah, itu ya. Kemudian teams dan teamwork, dinamika tim, kemudian bagaimana kepemimpinan situasional. Nah, shared mental model gitu. Jangan sampai hanya segelintir komponen saja dari tim tersebut yang menganggap ini sesuatu yang gawat gitu. Jadi itu harus di-share. Jadi harus ada satu kaptennya yang membuat situasi itu jadi kondusif untuk tata laksana kegawatan. Jadi nggak cuman dokter jaganya aja yang aduh gawat ini dan sebagainya, tapi semua komponen tim di dalamnya juga merasakan dinamika yang sama gitu. Nah, jantung IPC adalah dinamika tim dan human factors-nya. Jadi ada 5 konsep utama ya dalam ini. Kalau nanti ada interprofessional education ini harusnya disampaikan sekali, bahwa sebenarnya konsep awalnya itu banyak bersinggungan dengan bidang lain, nggak cuman kesehatan aja. Jadi critical point pada ilmu penerbangan gitu ya, pada politik, kemudian pada ilmu perang gitu. Itu IPC itu
bisa menurunkan casualties, jadi menurunkan damage, menurunkan kerusakan. Dan itu yang coba di-adopt di awalnya dulu ya, IPC itu mulai muncul. Jadi ada crew resource management, kemudian Swiss cheese. Jadi perbaiki sistem itu bukan menghukum individu. Jadi seperti di IMPSR juga itu sebenarnya adalah satu komponen dalam QIC, yaitu komponen reporting dan evaluation, di mana yang harus ditekankan adalah yang diperbaiki adalah sistem, bukan individu. Sehingga 4 no itu no shame, no blame, no pro justisia itu dalam nafas IPC itu harus selalu ada, gitu ya. Sehingga nanti, nah ini authority gradient. Jadi pada saat kegawatan itu terjadi, gradien otoritasnya itu harus cukup datar, gitu. Sehingga staf yang lebih junior, profesi lain gitu yang bukan spesialis itu mampu untuk menyampaikan kekhawatirannya gitu ya, mampu menyampaikan perubahan situasional di mana ada sesuatu yang harus diperbaiki, itu bisa jalan gitu. Nah, kemudian ada shared mental model tadi ya. Jadi semua tim itu memegang gambaran yang sama, mindsetnya sama. Ketika kita masuk ke OK, anestesi paham bahwa ini resiko tinggi HPP. Pediatri pun paham bahwa ini resiko tinggi asfiksia. Jadi sudah siap dengan perbekalannya masing-masing. Nah itu IPC-nya di situ. Nah ini STAPS ini Amerika ya. Jadi ada suatu tim yang dibentuk. Jadi kayak strategic and tools for meminimalisir kesalahan dan juga untuk meningkatkan patient safety di sini STAPS. Jadi di sini ada komponen-komponen konkret gitu di prakteknya. Jadi kayak komunikasi, bagaimana SBAR yang bagus sehingga nggak ada yang miss gitu pada saat rujukan, pada saat alih waktu gitu ya, alih shift, kemudian call out, check back, close loop gitu ya. Bagaimana supaya nggak ada asumsi yang berbeda tentang satu tata laksana gitu. Jadi yang paling kecil aja dosis, pengulangan dosis gitu. Ini komunikasinya harus berbeda ya dalam situasi seperti itu. Tapi seharusnya sih semua praktik ini closed loop dilakukan. Closed loop itu kayak berikan dosis sekian gitu. Pengulangan. Kemudian begitu yang mengulangi ternyata betul, harus ada respon lagi. Iya, betul. Iya, benar. Itu closed loop. Nah, jadi jangan membuat yang di lapangan itu jadi benar nggak ya dan seterusnya gitu. Kemudian leadership, brief, huddle, debrief gitu ya. Kemudian situation monitoring, shared mental model tadi, kemudian cross monitoring, pantau ibu dan janin bersama-sama dan mutual supportnya. Kemudian sebenarnya IPC itu sudah ada gitu ya. Konsep dari IPC itu kalau ini betul dijalankan dengan baik, maka itulah konsep IPC. Jadi tim Ponek 24 jam, kemudian jejaring rujukan Ponet-Ponek, kemudian IMPSR ini sebagai sarana untuk reporting, monitoring, dan evaluasi, kemudian masuk ke siklus PDSA dan terus terjadi siklus pembelajaran. Kemudian juga terkait dengan prognas juga tadi sudah banyak disampaikan oleh Dr. Yusuf. Nah, yang menghambat IPC di kita pada saat ini adalah hierarki dan budaya sungkan. Jadi pada saat ada satu dinamika yang menurut teman-teman di lapangan itu memerlukan perubahan tata laksana, perubahan tata laksana ya, entah itu medikamentosa atau tindakan dan seterusnya, ini jadi nggak jalan, stuck gitu ya. Ada sering sekali pada saat pembahasan IMPSR itu dinamika itu entah dikomunikasikan atau tidak, sehingga kesannya pada saat ada perubahan pasien tidak ada perubahan tata laksana gitu. Dan biasanya itu terjadi ya multidisiplin sudah gitu ya. Kemudian silo profesi dan ego sektoral, bekerja paralel bukan terintegrasi, bekerja masing-masing dengan target masing-masing, ada satu target dari kaptennya tidak tersampaikan sehingga pada saat harus eksekusi tindakan ternyata komponen yang lain tidak siap mendukung untuk patient safety ya.
Kemudian komunikasi yang tidak terstandar, ambiguitas peran atau skop, budaya menyalahkan atau blaming itu masih menjadi satu hambatan yang luar biasa besar, dan juga keterbatasan sumber daya, gitu ya. Nah, ini membangun dan memperkuat IPC, komunikasi standar. Fondasinya ini just culture gitu. Jadi jangan ya diharapkan tidak ada nada menyalahkan, blaming, dan menuju ke koreksi itu ke satu nama dan seterusnya gitu ya. Jadi kita berdiri di situ selalu atas nama sistem gitu ya. Jadi pertanyaan besarnya adalah bukan bagian mana yang salah, tapi di komponen mana sistem itu bisa meminimalisir human error. Gitu. Kemudian komunikasi terstandar, ritme timnya, simulasi in situ multiprofesi, dan pemicu ekskalasi bersama. Jadi ekskalasi tindakan gitu ya, perubahan tata laksana perubahan tindakan itu harus ada pemicu yang semuanya sadar. Ini harus ada perubahan. Nah itu difasilitasi dengan tools-tools yang sebenarnya sudah ada gitu ya. MEOS contoh nyatanya gitu. Kalau itu dilakukan dengan baik. Kemudian ini tadi ya di mana IPC duduk dalam QIC, tadi Dr. Yesus juga sudah banyak menyampaikan. Jadi bisa diukur juga gitu. Kalau kita memang mengacu pada manajemen rumah sakit, sebenarnya bisa diukur gitu ya berapa persen rujukan yang memakai SBAR lengkap. Dan kelengkapan komunikasi pada saat rujukan itu adalah salah satu faktor yang banyak terjadi pada kasus kematian ibu. Kemudian persalinan resiko tinggi yang didahului briefing tim misalkan dan seterusnya gitu ya. Ya ini EPC yang dilatih menyelamatkan nyawa, saya lewati aja kayaknya. Ini studi kasusnya. Nah, pada kasus HPP misalkan, IPC yang gagal tidak ada kepemimpinan dan pembagian peran. Komunikasi ke mungkin anestesinya, kemudian bank darah tidak terstruktur. Pada saat anestesi melakukan penanganan, beliau nggak tahu ini perdarahan sudah berapa banyak, cairan yang sudah masuk berapa, kemudian dari yang perujuknya itu sebenarnya sudah dilakukan apa dan seterusnya. Kemudian tidak ada shared mental model. Pada saat kegawatan itu belum terjadi, pada saat kita cuman punya sudah kumpul nih, kita kumpulkan faktor-faktor resikonya yang bisa resiko HPP misalkan dan seterusnya, itu tidak tersampaikan ke seluruh tim. Perbaikan berbasis IPC, aktivasi kode obstetri ya. Jadi kode obstetri sebagai contohnya kode untuk SC kategori 1 contohnya. Tapi nanti ada kode untuk HPP, kode untuk eklamsia dan seterusnya. Kemudian tim leader yang ditunjuk, kemudian perannya dibagi, ada SBAR, closed loop, dan juga harus ada debriefing. Pada setiap kegawat daruratan yang telah selesai untuk ditangani, entah itu berhasil atau gagal, ada yang namanya cold debrief dan hot debrief. Kalau hot debrief itu saat itu juga 5 menit setelah semuanya selesai di debrief. Jadi apa yang tadi berhasil dilakukan, apa yang bisa diperbaiki, terus bagaimana perubahan yang diharapkan setelah ada kegawat daruratan tersebut gitu. Ada cold debrief itu yang bisa dilakukan mungkin seminggu setelah kematian, seminggu setelah kasus HPP yang sangat berat dan seterusnya. Nah ini psychological safety, jadi ada yang melihat perubahan hemodinamik pasien itu tapi tidak berani menyampaikan gitu ya. Itu salah satu contoh hambatan IPC gitu. Jadi IPC bukan hanya soal krisis yang tadi saya sampaikan di kasus yang rawat jalan, non kegawatan gitu ya. Itu sangat ada IPC. Jadi kalau musuh utamanya kalau di yang settingan bukan kegawat daruratan itu fragmentasi ya. Jadi semuanya bekerja sesuai dengan peran masing-masing tanpa ada kesatuan target gitu ya, kejelasan tata laksana bersama gitu. Dan kemudian lost to follow up. Jadi rutin kontrol ke objinnya tapi ternyata ke kardionya nggak pernah kontrol dan seterusnya. Kemudian alat khasnya adalah rencana rawat bersama. Kemudian juga ada mungkin kalau itu sudah berjalan dengan baik, ada diskusi gitu ya, seperti conference, pembicaraan bersama untuk kasus sulit gitu ya. Sehingga nggak nanti
pada saat kontrol, pada saat antenatal care, kardio tetap merawat seperti biasa, tapi pada saat impartu kok dibilang eh, tidak siap gitu fasilitasnya untuk dia persalinan dengan sesar ataupun vaginam gitu. Jadi ini apa yang terjadi pada saat antenatal care gitu ya. Nah, kemudian sifat kegagalannya ini tersembunyi dan kumulatif biasanya. Baru terbuka semua pada saat di pasien tersebut memang betul-betul terjadi kegawatan. Gitu. Nah, ini juga jadi IPC itu bisa di antenatal care, pada saat rawat bersama, kemudian konsultasi atau rujukan gitu ya. Nah, ini ibu hamil dengan SLE, kontrol ke reumatologi, nefro, obstetri, dan itu tentu saja di hari-hari yang berbeda. Tetap harus ada satu yang melihat semua tata laksana yang diberikan gitu. Jadi untuk melihat apakah memang sudah sesuai target, saya mau terminasi 3 minggu lagi, apakah semuanya sudah under control gitu ya. Nah itu IPC gitu. Nah, 5 alat gitu ya yang bisa kita belajar untuk menggunakan setiap hari. Asbar, closed loop, kemudian concern and comfort, safety issue. Jadi ini setiap orang yang berperan atau komponen di dalam penanganan satu pasien tersebut bisa belajar untuk menyampaikan kekhawatirannya, kemudian melihat situasi seperti ini dengan yang objektif, misalnya tekanan darahnya, nadi ini seberapa, saya khawatir kok ini seperti ini. Nah itu disampaikan gitu ya. Jadi tidak disembunyikan. Kemudian to challenge rule. Jadi kalau memang ada sesuatu yang gawat, ini settingannya IGD banget ya. Jadi kalau ada HPP gitu ya, ketika dok perdarahannya semakin banyak, dok perdarahan sudah 500 cc, dok perdarahan sudah 1500 cc, itu harus terus disampaikan gitu. Kemudian brief, huddle, dan debrief ini sebelum kita melakukan sesuatu, terus pada saat rekalibrasi ya, pada saat tindakan kita sudah dilakukan, kemudian pembelajaran sesudah tindakan itu selesai dilakukan apapun outcome-nya gitu ya. Jadi pertanyaannya apakah kita sudah siap untuk melakukan IPC pada setiap tindakan yang akan kita lakukan, dan harus kita mulai gitu ya dari titik manapun. Ya, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk memicu diskusi kita pada pagi hari ini. Ya, Dr. Rizky. terima kasih Dr. Lim. Dari tadi Dr. Yusuf kita lihat ini ya, beliau di settingnya manajerial rumah sakit, Dr. Erlin lebih ke intravaskesnya ya, di vaskesnya. Tapi ini kita lihat di kolom Q&A sudah ada Dr. Haria ya sebagai peserta setia tas ini sudah ada pertanyaan. Kayak ini kasus ini sih ya, mungkin kasus kejadian real ya di lapangan. Jadi belum menanyakan bagaimana kalau QIC ataupun internal vertical ini ya kita jalankan di sistem rujukan. Beliau punya kasus ada pasien prematur, terus kemudian direncanakan untuk dirujuk, tapi rujukannya di beberapa rumah sakit itu penuh gitu ya, di Sidoarjo penuh, di rumah sakit RSL penuh, sampai di rumah sakit Sutomo pun penuh. Karena memang harapannya memang bayinya bisa lahir di sana gitu ya. Tapi ternyata pasien itu bayinya fatal distress, kemudian dilakukan terminasi, ternyata bayinya meninggal gitu ya. Nah, jadi beliaunya merasa bersalah dan juga menyayangkan rujukannya ya. Nah, bagaimana mungkin ada masukan ya? Apakah mungkin dari yang kita bahas pada pagi hari ini itu bisa memperbaiki ya kalau jadi sistem rujukannya. Mungkin Dr. Yusuf dulu mungkin kali ya. Saya minta mungkin pendapat dari dua narasumber ya. Mungkin pertama Dr. Yusuf dulu. Ini Iya. masalah kita bersama ya ini ya, bayi kecil ini ya. Eh, tentu rumah sakit yang dituju itu ingin memberikan yang terbaik, ya kan? Fasilitas yang tersedia ya, yang sesuai dengan levelnya. Dan neonatus itu kan memang dibagi ya, level-levelnya itu kan ada ya. Tahun depan ya, kalau berbasis rujukan, berbasis kompetensi itu diterapkan, itu akan merubah peta semuanya ya, peta permainan ya. Terutama yang mendeklar paripurna, maka layanan itu harus berhenti di paripurna. Nggak bisa lagi kayak sekarang kan sama-sama misalnya tipe A ya, ya bisa misalnya pindah ya. Plafonnya habis, ya pindah ke Sutomo misalnya seperti itu ya. Kami ini di Sutomo itu memang beban yang paling berat ya.
sama-sama melayani BPJS ya 90%. Tetapi kami tentu nggak bisa merujuk ya. Sampai hari ini dari 24 layanan itu Sutomo sudah 22 ya paripurna. Artinya ya siapa-siapa nanti yang rumah sakit lain yang sama-sama KIA-nya Opjinnya itu paripurna tentu nggak bisa bergeser ke sini. Tapi rumah sakit yang di bawah, misalnya Utama, Madya, atau pasti bisa, ya seperti itu ya. Tapi nanti apakah kan yang nggak dihitung itu kan gini ya, kita itu kan nggak ada kontrol ya terhadap susah kan mengontrol kehamilan tuh kan. Padahal kan semua itu ada angkanya ya. Prematuritas itu angkanya berapa sih? Maka seharusnya negara itu menyediakan tuh. Harusnya kan gitu kan. Kan ada angkanya, semua itu jelas ya. Dari sekian wanita hamil ya yang beresiko prematuritas berapa. Nah, sejumlah itu juga yang harus kita siapkan. Selagi kita tidak bisa mengontrol ya, mana yang ada terkontrol di kita itu kan. Susah kita ngontrol hal tersebut ya. Maka walaupun berbasis kompetensi itu diterapkan ya, selama kontrol terhadap hal tersebut tidak terjadi ya, chaos itu pasti akan terjadi nanti. Ya kan? Misalnya pediatri pasti punya ya apa batasan. Misalnya di bawah 1.500 maka harus yang paripurna. Nah, identifikasi aja jumlah penduduk misalnya. Kita jangan bilang Surabaya aja Jawa Timur ya. Angka kehamilannya berapa, yang beresiko 1.500 itu berapa, yang ke bawah. Siapkan fasilitas yang untuk yang 1.500 ke bawah. Pasti ketemu angkanya. Kemudian di klaster Malang, Surabaya, mana lagi seperti itu yang sama-sama paripurna ya. Ya seperti rumah sakit vertikal aja belum ya mungkin 5 tahun lagi mereka akan yang mulai terbuka layanan paripurnanya ya, karena memang kompleks ya di sana ya. Yang satu-satunya yang paling siap ya di Indonesia bagian timur ya yang ongoing nanti mungkin akhir tahun itu eh, RSDS tuh satu-satunya rumah sakit yang 24 layanannya itu paripurna seperti itu. Jadi nanti pediatri juga harus disesuaikan bayi-bayi berapa yang harus ke sini seperti itu. Kalau sama paripurna tentu nggak bisa dirujuk ya. Tapi harus dikontrol. Paham ya maksud saya ya. Selama kita nggak bisa ngontrol ya, ya akan tetap chaos seperti itu ya. Itu pendapat ya. Monggo mungkin itu aja Dokter Rizky. Iya, terima kasih Dr. Yusuf. Jadi memang ini ya, memang artinya itu kita itu sebagai yang punya pelayanan paripurna memang sudah nggak bisa kemana-mana. Jadi kita punya kewajiban juga mungkin ya. Atau mungkin rumah sakit yang ya yang seperti dikatakan Dr. Harya tadi itu keberhasilan untuk perawatan bayi kecilnya bagaimana gitu kali ya. Jadi memang kita bisa mungkin ada peningkatan strategi kolaborasi ya seperti Dokter Erin bilang tadi ya. Jadi kita benar-benar mengetahui angka keberhasilan merawat bayi-bayi kecil itu bagaimana. Kemudian kita coba evaluasi gitu ya morbiditas sampai mortalitasnya bagaimana. Mungkin Dokter Erin ada tambahan dok? Ya, ini pertanyaannya sulit banget ini dijawab. Jadi faktornya yang terlibat di kasus ini ada beberapa sebenarnya. Jadi terkait dengan rujukannya juga, kemudian juga bagaimana kasus ini ditangani di rumah sakit itu gitu ya. Tapi mungkin saya sebenarnya pengen nanya gitu. Setelah ada kejadian seperti ini, apakah ada pembahasan ya gitu? Jadi apakah ada apa namanya evaluasi bersama gitu? Karena ini luar biasa ya. Karena menunggu rujukan sampai akhirnya bayinya fetal distress, which is sebenarnya sesuatu yang mungkin tidak di apa namanya perkirakan oleh pediatri mungkin ya. Karena kalau lihat apa namanya ini mungkin ada informasi yang belum disampaikan juga. Misalkan 31-32 minggu gitu ya. PEB, kalau beliaunya nggak jelas mungkin dikira ini masih bisa konservatif mungkin ya. Tapi ternyata dari sisi objinnya mungkin ini sudah infartu. Kita nggak tahu itu hasil USG-nya gimana Dokter Hari. Apa memang baik-baik saja apa dia oligohidramnion gitu ya. Sehingga ada hal-hal yang tidak bisa diperkirakan bisa terjadi gitu. Seperti saat menunggu rujukan lahir
kemudian ada kegawatan di ibu sampai pasiennya impending eklamsia gitu di rumah sakit perujuknya, sampai pasiennya ternyata kejang di rumah sakit perujuknya gitu ya, dan seterusnya. Dinamikanya itu luar biasa dari satu kasus yang sama preeklamsia gitu. Nah, baiknya saran saya sih mungkin ini dibicarakan, sangat penting gitu ya, sehingga ini saya yakin di rumah sakit lain pun pasti pernah mengalami hal yang sama gitu ya, dengan outcome yang berbeda-beda, dan itu saya rasa terkait dengan bagaimana rumah sakit masing-masing bisa menangani sampai sejauh apa batas toleransinya, kemudian eh, pelayanan minimal yang bisa diberikan apa, itu yang tahu pasti rumah sakit masing. Sehingga saran saya memang harus dibicarakan gitu, karena setiap rujukan yang kita putuskan itu belum tentu hasil rujukannya sesuai yang kita harapkan. Pasti dapat rujukan dengan cepat, bisa segera dikirim dan seterusnya. Jadi ya ini pintu masuknya Dokter Haria gitu menurut saya, pintu masuknya untuk memaksa ini harus dibicarakan gitu. Jadi kalau ada yang sama terulang lagi, nah harapannya sudah bisa ada satu kebijakan tertentu dari rumah sakit terkait gitu. Mungkin itu Dokter Rizky. Ya, saya tadi sudah menangkap dari Dr. Yusuf dan Dr. Elin. Jadi memang artinya ini perlu QIC ya, perlu QIC. Jadi pada kasus ini gitu ya. Jadi memang akan kita bicarakan mungkin melalui istilahnya itu ya audit AMPSR ya, kan ini kan termasuk juga masuklah dalam audit ya kita ya. Jadi nanti bagaimana kasus ini bisa tidak berulang gitu ya, ataupun sudah ada pemecahannya kalau memang di rumah sakit tersebut memang kompetensinya memang kan Nijung belum ada. Bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan rumah sakit yang lain ya lebih awal gitu mungkin ya, seperti itu saya tangkapnya begitu. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan ya, mungkin kita beberapa pertanyaan yang mungkin belum ada ya di Q&A, tapi coba saya ini ya, mungkin dari saya mungkin bertanya ke Dokter Yusuf ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari materi Dr. Yusuf tadi itu bagaimana kita membangun suatu interprofesional yang baik ya, kolaborasi yang baik di rumah sakit itu memang nggak mudah ya dok. Ada tantangan yang bagaimana ya dok? Misalnya kan seperti sebagai contoh ke Rumah Sakit Sutomo itu kan memang rumah sakit pendidikan. Itu mungkin bagaimana ya dok ya kita bisa membangun yang baik suatu interprofesional collaboration, karena kan manusianya banyak gitu dok ya, komponennya gitu ya. Ya mungkin bisa sedikit dok disampaikan mungkin kalau dari Sutomo gitu misalnya, bagaimana kita bisa membangun interpersonal yang baik, collaboration yang baik di rumah sakit pendidikan mungkin gitu. Oke. Ya, terima kasih Dokter Rizky. Kita yang di dalam sini itu kan ngerasa ya gapnya itu kan ada ya. Iya. Ya, betul. Ya, kenapa? Karena sebenarnya mungkin nggak semua itu paham konsep ya. Yang empat itu tadi loh. eh, Tempat kerja kita ini seperti apa sih sebenarnya ya? Kan kita sering dengar tuh namanya clinical governance kayak gitu ya, quality assurance dan lain sebagainya. Ya, kalau kita nggak masing-masing ya, masing-masing sivitas ya, itu nggak bisa mengimajinasikan itu, maka ya akan tetap ada gapnya, Pak Rizky. Ya, jadi kan sebenarnya kan konsepnya itu sederhana ya. Siapa sih yang masang atap itu? Ya kan? Tugas siapa atap itu? Kemudian siapa yang meletakkan base? Kan semua sudah ada ya. Atap itu sudah ada aturannya, ada sampai undang-undang dan Permenkesnya ya. Hampir semuanya itu. Ya. Nah, yang unik itu sebenarnya yang namanya quality improvement itu. Quality improvement itu kan kayak pengawas gitu ya, kayak wasit ya posisinya seperti itu. Nah, eh, apakah dibuat suatu biro khusus yang mewakili masing-masing ya? Ataukah setiap unit-unit itu dia punya pengawas itu dia punya? Iya, tentu ini PR seorang manajer ya, seorang direktur rumah sakit ya. Ya, semua itu punya landasan hukumnya. Tapi yang namanya improve ya, itu setelah dia mau digerakkan, pasti dia ngelihat aturan, pasti kan ya. Perubahan yang kita lakukan, jangan-jangan langgar hukum nih.
jangan-jangan melanggar PMK dan lain sebagainya. Tapi membuat semua sivitas itu sadar ya, itu memang PR kita bersama. Karena selama ini ya pasti ada gap ya. Ya, sederhananya gini misalnya ya, ini layanan nih ya, pasien ya, ibaratnya ya pasti ada DPJP-nya yang mengerjakan itu sudah level tertinggi ya. Kemudian secara keilmuan yang dia lihat, oh ini two step surgery misalnya ya. Nah kemudian disiplin ilmu lain melihatnya, seorang anestesi melihatnya, lu kenapa harus two step surgery? Harus masuk ICU, ngabisin uang ICU, masuk lagi, dibius lagi, obat bius dan lain sebagainya lah. Padahal menurut apa yang keilmuan seorang anestesi ini bisa bukan two step surgery tapi one step surgery seperti itu. Akhirnya ada gap di sini ya. Maka mungkin DPJP akan menelpon sama DPJP, kemudian membenarkan pendapat DPJP anestesi. Nah, hal-hal itu sering kita alami model-model gap seperti itu ya. Ya memang kecuali rumah sakit itu satu layanan ya, objin saja ya. Mungkin penyelesaiannya jadi jauh lebih mudah ya. Tapi kalau dengan 24 layanan, tentu ya harus harus dibuat sistemnya ya yang rapi seperti itu ya. Kan tadi mana yang harus reaktif, mana yang mengawasi, mana yang harus melakukan perbaikan yang selalu melihat celah dan lain sebagainya. Kalau pendapat saya sih itu ya. Ya Iya, PR lah itu makanya kenapa ada akreditasi sampai sekarang betul. isi ke-8 seperti itu GCI itu ya. Sampai ngelihat sekarang Ya, kita bicara limit. karbon ya, hutan Ya, karbon ya dan lain sebagainya. Ya. ya. Ya, terima kasih Tori Yusuf. Luar biasa, memang perlu banget ya kayaknya itu ngobrol-ngobrol dengan teman sejawat lain ya, dengan artian untuk keselamatan pasien. Ini ada satu tanggapan sepertinya di kolom Q&A dari senior kita ya, Dr. Wahyu Widoyoko. Itu bukankah semua rumah sakit itu harus bisa bonek? Kasusnya Dokter Hadia ini kan kasus esensial aja. Mungkin tanggapan sedikit aja dari Dokter Elin mungkin. Mana dok? Iya dong, Iya, iya, itu harapan kita bersama memang. Iya, iya. iya, iya. Jadi harapannya memang semua bisa connect. Tapi ketika memang connect itu ada gitu ya, antara eh, status connect-nya dengan pelaksanaannya, nah itu yang memang harus selalu dimonitoring dan dievaluasi gitu. Karena ya tadi dok, dinamikanya itu luar biasa dan faktor yang bisa menghambat itu pasti senior sejawat yang lain mungkin lebih tahu lagi gitu ya. Dari faktor pembiayaan, dari faktor manajemen rumah sakit, mungkin dari faktor pasiennya sendiri, belum ya rujukan yang mungkin kualitas rujukannya juga bermasalah dan seterusnya. Memang luar biasa dinamikanya sehingga ya yang bisa kita lakukan setiap saat melakukan sesuai protokol IPC itu kita upayakan bisa berjalan dengan baik dan selalu ini monitoring evaluasi. Jadi kalau memang ada outcome yang bagus sekali eh, apa namanya ya alhamdulillah gitu. Tapi harapannya tidak sampai berhenti di situ. Jadi karena dengan kasus yang beratnya sama gitu ya, di saat yang lain kita bisa fail gitu. Kok di sini bisa sukses sekali? Nah itu harus dibicarakan gitu ya, dibahas bersama. Ini sudah bagus, ini luar biasa. Ini bahkan di kasus yang berhasil sekalipun gitu ya, itu kalau kita preteli gitu ternyata sakjane ada missnya juga gitu ya. Tapi dengan akhir yang baik justru itu adalah satu apa namanya momen di mana kita memanfaatkan momen dengan outcome yang baik itu untuk membicarakan sesuatu komponen dalam tata laksananya. Nah, kasus yang dibicarakan Dokter Haria ini satu outcome yang buruk ya. Jadi karena bayinya meninggal gitu ya, sangat ada gap antara harapan kita dengan outcome-nya yang luar biasa gitu. Sehingga ya ini apa yang kita bisa pelajari dari situ. Jadi pertanyaannya jangan siapa yang salah atau salah saya apa gitu ya. Tapi sistemnya ini harus diapakan gitu. Ketika kita tidak bisa mengandalkan bahwa semua SDM itu bermindset sama gitu ya.
kayak objinnya misalkan, bahwa ini krusial banget, ini bahaya, ini, dan ketika mindset itu tidak di-share gitu ya akan berhenti di satu titik gitu. Jadi kayak mungkin dokter Harya berpikir kok cuman aku tok ya sing wedi gitu ya. Ya ketika itu terjadi, ini harus dimonitoring, bukan monitoring, evaluasi, dibicarakan. Jadi kita kalau AMPSR mungkin kita terlibatnya kalau ibunya meninggal gitu ya, tapi outcome bayi yang buruk itu kita juga harus ikut juga sebenarnya ya, apalagi kalau terjadinya gitu pada saat intrapartum atau postpartum pada saat masih di vaskes gitu. Jadi ini harus ada ini dokter Harya ya tadi ya, harus dibicarakan, dan ini bukan sekali lagi pada saat setiap pembicaraan kasus jangan ditanyakan siapa yang salah, salahnya apa gitu, tapi sistemnya ini harus seperti apa. Jadi kalau ada kasus seperti ini lagi, apa yang harus bersama-sama kita lakukan gitu ya untuk bisa mencegah ibu dan bayi outcome-nya jadi jelek gitu. Jadi mungkin itu nggih, matur nuwun Dokter Ya, terima Wahyu. kasih. Ya, Iya, terima kasih juga dari Dr. Wahyu. Jadi beliau dia memang melihat bahwa memang walaupun sudah bonek masih aja ada problem kadang-kadang ya. Memang terutama pasti. ya tadi itu. Ya, Iya. jadi memang ternyata kualitas boneknya pun juga harus kita evaluasi ya. Seperti yang dikatakan itu tadi, akreditasi gitu. Ya, akreditasi itu memang untuk menilai kemampuan kita sendiri ya. Oke, mungkin karena sudah waktunya ya, karena sudah habis, sudah sampai jam 11, mungkin sedikit saya kasih mungkin penutup kali ya sebelum kita kembalikan ke host. Jadi bahwa memang apa yang kita bicarakan pada pagi siang hari ini, bahwa memang kualitas pelayanan kesehatan itu tidak ditentukan hanya kompetensi individu ya. Jadi memang harus dengan kemampuan seluruh profesi yang bekerja sebagai satu tim. Dengan memang pendekatan kita saat ini ya, saya dipaparkan Dr. Yusuf, Dr. Erlin. Semoga pendekatan quality improvement kolaboratif ini bukan menjadi hanya sekedar konsep ya, jadi memang sebagai strategi yang benar-benar bisa kita terapkan untuk meningkatkan keselamatan pasien ya, dan juga luaran klinis yang lebih baik. Semoga bisa diimplementasikan oleh teman-teman ini ya, para peserta tas setia kita ini ya. Semoga berdampak betul bagi peningkatan mutu pelayanan kesehatan terutama di Opjin. Oke, mungkin sekian dari kami sebagai moderator dan dua narasumber yang luar biasa. Mungkin kita kembalikan ke Dr. Seto. Silakan Dr. Seto. Ya, terima kasih Dr. Rizky. Pembahasan luar biasa mengenai DIC ini, jadi integratif, dan semoga bisa diimplementasikan di seluruh layanan di tempat kerja masing-masing, ya. Terutama tadi yang salah satu cita-citanya, semoga nanti bisa masing-masing juga ada layanan sampai ke level connect, jadi biar bisa lebih baik lagi dalam pelayanan maternal kita. Jadi terima kasih, kami akhiri, kita ketemu lagi tanya seperti minggu depan setiap hari Rabu pukul 10 hingga pukul 11 bersama antara Fakih dan IPI Surabaya dan juga Departemen Obstetri yang Ginekologi FKUNER. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Yusuf, Dr. Erlin, Dr. Rizky, matur nuwun. Salam. Dr. Erlin, Dr. Rizky. Ya. Saya izin live ya, Dr. Erlin. Terima kasih. Iya dok, terima kasih banyak. Iya dok, terima kasih banyak.